menerjemahkannya saya mau ke pasar iya melo joka pasai, tapi dia nggak pakai iya di situ ya, dia nggak pakai iya, tapi dia pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Agus Saputra di channel Agus Saputra Official ya. Seperti biasanya, setiap hari Selasa saya akan memberikan pembelajaran lagi tentang bahasa Bugis untuk teman-teman yang pengen belajar atau yang pengen sebenarnya sudah tahu bahasa Bugis tapi lebih ingin menggali lagi, mencari referensi baru apakah bahasa Bugis selama ini yang dia pakai benar atau tidak. Dan pada dasarnya bahasa Bugis yang saya sampaikan pun belum tentu juga sesuai dengan ejaan yang disempurnakan versi bahasa Bugis, belum tentu ya. Tapi yang saya gunakan itu bahasa yang sehari-hari, yang simple, yang sering digunakan oleh orang banyak, orang Bugis kebanyakan. Minggu lalu kita udah bahas tentang angka ya, kita udah bahas tentang angka-angka dari puluhan, satuan, ratusan, ribu. Kita udah bahas kemarin itu di hari Selasa yang lalu. Dan sekarang kita akan bahas tentang kata bentuk kepunyaan dan kata bentuk sedang melakukan aktivitas. Contohnya, ini sepedaku, ini sepedaku. Ini bentuk objeknya, subjeknya, orangnya, bentuk kepunyaan orang itu maksudnya. Kalau mungkin kalau orang yang masih awam atau orang yang masih baru dalam belajar bahasa Bugis mungkin akan mengira ini sepedaku atau ini sepeda kamu, dia akan menerjemahkan seperti ini. Ini yehe sepeda safeda kamu iko. Yehe sepeda iko atau yes yehe sepeda idi. Kan salah ya, nggak begitu geng, nggak begitu. Kali ini gue akan bahas secara mendalam ya supaya kalian paham. Jadi perhatikan betul-betul, ini adalah bentuk kepunyaan dan bentuk sedang melakukan aktivitas. Oke, langsung aja. Yang pertama ini adalah bentuk kepunyaan. Jadi ini adalah bentuk kepunyaan dari subjeknya. Misalnya contoh ya, uang ya, uang, uangku, uangmu, uangnya atau uang dia, uang mereka, uang kalian. Oke, kita ke yang pertama dulu, ke bentuk kepunyaan. Uang. Pertama, uangku. Uangku itu bahasa Bugisnya duiku. Jadi dalam bentuk bahasa Bugis itu kepunyaan untuk saya atau menyatakan diri sendiri itu adalah ku. Dia pakai ku di belakang. Duiku, sapedaku, bolaku, dia pakai ku di belakang ya. Kemudian bentuk kepunyaan kamu ya, kamu. Uangmu atau uang kamu itu bahasa Bugisnya duitmu atau duit tak, boleh juga duitmu atau duit tak, sama. Itu untuk penggunaan kamu gitu ya, kamu. Duitmu, bolamu, sepedamu, motoromu itu kepunyaan kamu itu dalam bentuk mu atau tak. Duit tak, bola tak. Aku pegang motor bola tak. Di mana rumahmu? Nah, itu ya. Kemudian bentuk kepunyaan dia atau mereka, kalian itu sama semua. Dia pakai nah. Dia pakai nah di belakang. Duit nah. Uangnya ya, misalnya uangnya. Uang mereka, uang kalian, uang dia itu pakai nah. Duit nah. Duit nah ya anu. Duit nah. Nah, ini uang kalian. Duit nah. Jadi dia pakai nah untuk dia, kalian, sama mereka, dia pakai nah ya. Lanjut lagi untuk bentuk menyatakan aktivitas atau sedang melakukan aktivitas. Misalnya saya mau ke pasar. Jadi bahasa Bugis saya mau ke pasar itu dia nggak pakai. Kalau mungkin orang awam menerjemahkannya saya mau ke pasar iya melo joka pasai, tapi dia nggak pakai iya di situ ya, dia nggak pakai iya, tapi dia pakai bentuk k di belakangnya, melo k misalnya. Jadi bentuk pernyataan aktivitas untuk kata saya itu dia pakai k di belakang. Misalnya itu tadi saya mau pergi ke pasar. Jadi bahasa Bugisnya itu dia pakai k, melo k.
joka pasae ya, itu saya dalam bentuk bahasa Bugisnya dalam bentuk melakukan aktivitas atau sedang melakukan aktivitas atau ingin melakukan aktivitas, dia pakai ka. Kemudian untuk kamu ya, untuk kamu misalnya kamu mau pergi ke pasar, tentunya dia nggak pakai idi atau iko. Misalnya mungkin orang awam akan menerjemahkan idi melo joka pasae atau iko melo joka pasae, itu enggak ya, dia nggak pakai itu, tapi dia pakai ki melo ki joka pasae, melo ki atau meloko, dia pakai ko atau ki ya, tapi lebih bagusnya kalian pakai ki aja, melo ki itu lebih lembut, lebih sering digunakan oleh orang banyak. Kalau ko itu agak kasar nadanya ya, jadi pakai ki aja. Kemudian untuk dia, mereka, dan dia dan mereka itu dia pakai kata bentuk aktivitas berupa wi, meloi, meloi boleh juga, meloi atau meloi. Contohnya, dia mau ke pasar, otomatis yang dipakai itu wi, meloi joka pasae. Dia mau ke pasar, meloi joka pasae. Dia pakai wi atau i, meloi. Dia mau, dia mau, meloi. Jadi dia nggak pakai alena melo, enggak ya, tapi dia lebih simpelnya dia pakai meloi, meloi ya. Gimana penjelasan saya, kurang dipahami? Tapi saya harap kalian paham ya dengan kata bentuk kepunyaan dan kata bentuk sedang melakukan aktivitas dalam bahasa Bugis ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kalian paham dan bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa hari Selasa berikutnya kita akan hadir lagi dengan belajar bahasa Bugis ya. Sampai ketemu lagi di hari Selasa untuk kalian yang pengen belajar bahasa Bugis ya.